Terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan untuk bahasa Inggris kelas 8. Dan sekarang sudah di chapter 9. Bigger is not always better. Jadi pada intinya di bab 9 ini kita akan belajar tentang kalimat perbandingan. We will learn to compare people, animals, and things in order. Jadi kita akan membandingkan manusia, orang, binatang ataupun dan juga benda supaya to show their difference, untuk menunjukkan perbedaannya, to be proud of them, untuk membanggakan mereka, to praise them, untuk memuji mereka, to criticize them, untuk mencela atau mengupas kekurangan mereka. Jadi di sini intinya tentang kalimat perbandingan, bagaimana menyusun kalimat perbandingan. Now please look at the picture number 1. Please read and listen carefully. I think Bono will win the race. Aku pikir Bono bakalan memenangkan balapannya deh. I think so too. Aku juga berpikir seperti itu. Bono is thinner but stronger than Gani. Bono lebih kurus tetapi lebih kuat daripada Gani. Gani is bigger but weaker than Bono. Gani lebih besar tetapi lebih lemah daripada Bono. Next, look at the picture number 2. Are Dini and Dani really twins? They don't look like twins. Apakah Dini dan Dani sungguh benar-benar kembar? Karena mereka tidak terlihat seperti kembar. Yes, they are twins. Ya, mereka kembar. But you're right. Tapi kamu juga benar. They don't look like twins. Mereka kelihatan tidak seperti kembar. Dini is taller and plumper. Dini lebih tinggi dan juga lebih gemuk. And Dani is shorter and thinner. Dan Dani lebih pendek dan juga lebih kurus. Nah, sebelum kita lanjutkan ke gambar berikutnya, kakak akan kasih tahu dulu apa itu degrees of comparison atau kalimat perbandingan. Jadi, degrees of comparison itu adalah adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan. Fungsinya adalah untuk membandingkan benda dengan sifat yang dimilikinya. Lalu seperti apa untuk membuat polanya? Jadi polanya, nah kata sifatnya itu tinggal ditambahkan er plus than untuk yang satu pelafalan. Seperti di bawah contohnya ada cheap menjadi cheaper, cepat fast menjadi faster, keras hard menjadi harder, baru new menjadi newer untuk comparative degree. Sedangkan untuk superlatifnya tinggal ditambahkan est atau tambahkan est. Cheapest, fastest, hardest, and newest. Sedangkan untuk kata yang dua atau lebih pengucapan atau pelafalannya seperti careful, difficult, diligent, expensive, famous, or important, itu tinggal ditambahkan di depannya more lalu than. Jadi menjadi more careful. Dan tidak usah ditambahkan er di belakangnya. Tidak more carefuler, tidak, tapi more careful. Nggak usah ditambahkan er, tinggal ditambahkan more di depannya. More careful, more difficult, more diligent, yang artinya itu adalah lebih. More careful, lebih hati-hati. More difficult, lebih sulit. More expensive, lebih mahal. Sedangkan untuk yang superlatifnya atau yang menunjukkan paling, itu tinggal ditambahkan most careful, most difficult, most diligent, atau bisa ditambahkan the di depannya. The most expensive, the most famous, yang artinya paling. The most important, paling penting. Dan seperti itu konsepnya ya. Yang ejaan Y itu contohnya adalah happy. Itu kan 2 syllable, 2 syllables. Ada lagi yaitu lazy, malas, lazy. Itu untuk yang 2 syllables dan berakhiran Y itu Y-nya diganti dulu menjadi I baru ditambah ER. Contoh happy,
nanti jadi happier. Tidak bisa more happy, nggak boleh kan? More happy kan nggak boleh. Ada 3 aturannya. Yang pertama, tinggal nambah er. Yang kedua boleh pakai more. Contohnya adalah famous. Kan nggak mungkin famouser, pasti more famous. Nah, itu contoh dia boleh pakai more. Nah, yang ketiga itu boleh pakai dua-duanya. Contohnya adalah gentle. Boleh pakai gentler, boleh pakai more gentle. Dua-duanya boleh. Nah, itu benar dua-duanya. Nah, aturan untuk 2 syllable seperti itu. Oke, terima kasih Lord Abdul atas ilmunya. Selain itu juga ada yang bentuknya irregular, artinya baik positive degree sama comparative degree dan superlative degree itu berbeda katanya. Seperti di sini buruk tuh bad, comparatifnya menjadi worse, tidak better tapi worse. Contoh lainnya itu ada baik, positifnya adalah good or well, comparatifnya better, and superlatifnya the best. Oke, kita lanjutkan lagi ke gambar nomor 3. Please look at the picture number 3. Look, the horse and the donkey look alike. Lihatlah, kuda dan keledainya kelihatan mirip. But the horse is bigger than the donkey. Tapi kuda itu lebih besar daripada keledai. The donkey is smaller than the horse, right? Dan keledai itu lebih kecil daripada kuda, ya kan? Next picture number 4. I think a mountain and a hill just the same, right? Aku pikir gunung dan bukit itu sama, ya kan? Now look, that one on the left is a mountain and on the right is a hill. The mountain is higher than the hill and the hill is lower than the mountain. Enggak dong, lihat. Itu yang satu sebelah kiri adalah sebuah gunung dan itu yang sebelah kanan adalah sebuah bukit. Gunung itu lebih tinggi daripada bukit dan bukit lebih rendah daripada gunung. Jadi kalau yang di gambar 3, kalimat perbandingannya itu adalah is bigger than dan is smaller than. Sedangkan di gambar 4, kalimat perbandingannya adalah is higher than dan is lower than. Now look at the picture number 5. On my left hand, I have cotton. On my right hand, I have stone. They have the same size. I can feel that the cotton is much lighter than the stone. Di tangan kiriku aku punya kapas dan di tangan kananku aku punya batu. Dan keduanya mempunyai ukuran yang sama. Aku bisa merasakan bahwa kapas itu lebih ringan daripada batu. Dan kalimat perbandingannya adalah is much lighter than the stone. Next to the picture number 6. Don't you think that there's something wrong with the picture? The helicopter is flying higher than the plane. Tidakkah kamu pikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan gambarnya? Helikopter itu sedang terbang lebih tinggi daripada pesawat udara. Dan kalimat perbandingannya adalah is flying higher than, yang artinya sedang terbang lebih tinggi. Kita lanjutkan dulu ke halaman 125 untuk melengkapi tabel isian berikut itu dengan menggunakan comparative adjective and superlative adjective. Let's begin from number 1. Small, smaller, smallest. Strong, stronger, the strongest. Big, bigger, the biggest. Weak, weaker, the weakest. Tall, taller, the tallest. Short, shorter, the shortest. Thin, thinner, the thinnest. High, higher, the highest. Low, lower, the lowest. Heavy, the heavier, and the heaviest. Light, lighter, the lightest. Young, younger, the youngest. Old, older, the oldest. Long, longer, and the longest. Fast, faster, the fastest. Slow, slower, the slowest. Selanjutnya kita ke isian yang halaman 129. Tasya is saying that the pencil case is more
beautiful than purse, but the purse is more expensive than the pencil case. Tasya berkata bahwa kotak pensil lebih bagus daripada dompet, tapi dompet lebih mahal daripada kotak pensil. Next, number 3. According to Dwi, roses are more beautiful other flowers. Kata Dwi, bunga mawar itu lebih cantik, lebih bagus daripada bunga-bunga yang lainnya. Next, number 4. Max want to sit on the bench under the tree because it is more comfortable there. Max ingin duduk di bangku di bawah pohon karena itu akan lebih nyaman di sana. Next, number 4. According to Erman, the book Malin Kundang is more interesting than the film. Kata Erman, buku Malin Kundang itu lebih menarik daripada film. Next, number 6. Yuni is saying that Edo is more diligent than the other students. Kata Yuni bahwa Edo itu adalah anak yang paling rajin di antara siswa yang lainnya. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya di halaman 134 berdasarkan teks sebelumnya. Kita ke nomor 2. Yuni is saying that usually they are more students in the library in the morning and they are fewer in the afternoon. Yuni berkata biasanya lebih banyak siswa di perpustakaan itu pada pagi hari dan lebih sedikit pada siang hari. Next, number 3. Zulfikar is saying that his father has less money than his uncle and his uncle has more money than his father. Next, number 4. According to Ani, her bag has fewer pockets than Andri's bag. Jadi sesuai kata Ani bahwa tasnya lebih sedikit sakunya dibanding tasnya punya Andri. Next, number 5. According to Agus, there is less sugar in the bread and more sugar in the banana cake. Selanjutnya di halaman 138 adalah melengkapi tabel untuk kata sifat atau adjektif yang pengucapannya lebih dari 2 pelafalan atau 2 syllable. Contohnya di situ beautiful, sedangkan untuk komparatifnya tinggal ditambahkan more beautiful. Sedangkan untuk superlatifnya tinggal ditambahkan the most beautiful. Silahkan kalian salin untuk jawabannya, lalu untuk kekurangannya silahkan kalian bisa googling aja ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa jika kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya, serta bisa kalian share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum.